Kira-kira 100 meter mau sampai ke gazebo. Tiba-tiba, tak. Pulpen yang dia bawa di tangan jatuh nih. Langsung aja dia ambil dong. Posisi ngambilnya jongkok kayak gini kan. Set. Nah, di posisi jongkok ini, dari sudut mata dia ngeliat kalau di belakang dia ini ada. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, lancar, rezeki, selalu mendapatkan urusan dan seperti biasa selalu dilindungi segala marabaya di dunia ini. Oke. Kembali lagi di House Horror, di mana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Tolong adegan tadi jangan ditiru ya. Ya, jadi pada House Horror kali ini gue dapet cerita dari seseorang yang nggak mau disebutin nih namanya, jadi terpaksa gue samarin. Kita sebut aja namanya itu Sinta. Jadi Sinta ini mau cerita di mana waktu itu dia pernah diteror abis-abisan sama satu sosok berjubah merah. Emang Sinta ini awalnya bisa dibilang peka gitu ya sama makhluk-makhluk yang begituan. Sampai suatu ketika penglihatannya tentang makhluk-makhluk begituan ini ditutup sama seorang ustadz. Dan semenjak itu dia nggak bisa ngelihat makhluk-makhluk itu lagi. Cuma itu bertahan hanya 3 tahun doang. Gak tahu kenapa, suatu hari pas dia pulang dari sekolah gitu ya sama ayahnya naik motor, dan itu mesti ngelewatin jalan yang kanan sampai kirinya itu hutan, dia diikutin nih. Setelah 3 tahun itu ya, gak pernah ngeliat, gak pernah apa, tiba-tiba dia diikutin sama satu sosok yang minta tolong ke dia. Dan dari sinilah teror itu berawal. Gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Cerita bermula waktu itu malam-malam. Sinta ini lagi tidur sama ayah dan adiknya. Waktu itu kalau nggak salah dia masih kelas 3 SD lah. Mungkin sekitar umur 8 atau 9 tahunan. Nah, posisi dia tidur itu di pinggir tembok. Terus sekitar jam 1 malam dia kebangun nih. Kebangun karena ngedenger kayak ada suara orang rangkak di atap rumah. Karena penasaran, takutnya itu maling atau gimana kan. Sinta keluar nih buat ngecek. Ada apaan sih di genteng itu kan. Pas dia lihat, ternyata di genteng itu udah ada sosok kayak manusia. Cuma tangan sama kakinya itu banyak. Mirip laba-laba lah. Dan itu sosok gede banget. Mungkin segede mobil. Itu lagi merangkak di atap rumah. Refleks Sinta langsung teriak-teriak lah tuh sambil nangis. Dan semenjak itu dia jadi peka sama mereka. Tapi masih batas normal ya, cuma sekedar ngelihat aja gitu dan ngerasain. Dan itu pun juga nggak terlalu sering. Masuk SMA, waktu itu Sinta masuk ke SMA favorit lah. Dan itu jauh dari rumahnya dia. SMA itu ada di kota. Dan karena sekolahnya ini jauh, mama sama ayahnya dia nyuruh buat ngekos aja. Ya udah, jadilah si Sinta ini ngekos. Dan dapet nih kosan. Kosannya itu persis di depan sekolahnya dia. Jadi Sinta yang emang dia nggak bisa bawa motor, nggak perlu susah bawa motor tuh. Dia tinggal jalan doang. Awal ngekos, semuanya aman-aman aja. Paling kalau malam, dia suka ngedenger kayak ada suara orang jalan. Ya dia mikir positif aja. Mungkin itu adalah suara orang warung yang emang ada di samping kosan. Sebulan ngekos, waktu itu tepatnya kalau nggak salah di hari Rabu. Nah hari itu tumben nih, Sinta nggak bisa tidur. Sampai jam 12 malam dia masih nggak bisa tidur. Padahal hari itu dia banyak kegiatan dan lagi capek banget. Dan Sinta ini bukan orang yang insomnia. Malah dia ini orang yang pelor gitu ya. Sekali nempel bantal, tidur gitu, gampang. Akhirnya malam itu karena bingung ngapain nggak bisa tidur, dia mutusin nih buat nonton film di laptop. Nah baru 15 menit nonton nih, tiba-tiba pintu kamar dia ada yang ngetok. Sinta mikirnya itu tetangga kosan yang emang suka tidur bareng dia. Kalau tetangganya ini lagi nggak bisa tidur, Sinta bukain lah itu pintunya kan. Set. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Masih mikir positif dia tuh. Mungkin salah dengar kali. Ya udah, Sinta tutup lagi itu pintunya dan dia lanjut lagi nonton. 15 menit kemudian, pintu itu ada yang ngetok lagi nih. Lagi-lagi masih coba buat positive thinking. Sinta buka lagi itu pintu dan gak ada orang sama sekali. Malah kosan dia waktu itu sepi
sepi banget. Pintu samping warung yang bisa nerobos ke kosan, waktu itu lagi tutup. Jadi nggak mungkin ada orang bisa lewat situ. Ya udah, dia tutup lagi itu pintu dan dia matiin tuh film. Di situ dia baru ngerasa kalau ada yang nggak beres nih. 15 menit kemudian, pintu itu diketok lagi. Karena feeling udah nggak enak, dia diemin aja tuh. Ada tuh 5 menitan pintunya dia diketok kayak gini. Gitu terus. Dan gak lama setelah ketokan itu, tiba-tiba gorden jendela yang emang ada di samping pintu itu kebuka sendiri. Dan di situ baru dia ngeliat. Itu jelas banget. Ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi senyum ke dia. Sinta langsung kaget lah di situ kan, dia langsung nutup badan tuh pakai selimut. Dia coba buat telepon ayah sama mamahnya tuh, berharap salah satu dari mereka belum ada yang tidur. Dan untungnya mamanya dia yang emang banyak kerjaan belum tidur tuh, karena emang biasanya beliau tidur jam 2 malam. Nah, nyokapnya ngangkat itu telepon. "Mah, aku takut. Tolong jemput sekarang. Pokoknya sekarang." "Kenapa? Kamu sakit, Kak? Besok pagi aja ya. Ini udah malam loh." "Enggak, aku mau sekarang. Sekarang, Mah. Sekarang." Karena ngedenger Sinta makin nangis, ya namanya orang tua pasti khawatir dong. Takut kenapa-napa. Akhirnya malam itu juga Sinta dijemput sama ayahnya. Sejak kejadian itu, Sinta akhirnya mutusin buat keluar dari kos dan lebih milih buat diantar jemput tuh sama ayahnya. Dan juga kebetulan sekolah itu emang searah sama kantor ayahnya. Dan biasanya kalau ayahnya belum jemput, belum pulang kerja gitu ya, Sinta nunggu dulu nih di rumah temennya, sebut aja Anissa. Dan semenjak itu juga, akhirnya Sinta dibawalah nih ke seorang ustadz buat didoain dan ditutup nih matanya. Supaya dia nggak bisa ngeliat lagi makhluk-makhluk itu. Nah, emang semenjak didoain sama ditutup matanya sama si ustadz itu, Sinta nggak pernah lagi ngeliat hal-hal yang mistis. Tapi itu nggak berlangsung lama. 3 tahun kemudian, pas Sinta duduk di kelas 12. Waktu itu ayahnya lagi lembur. Akhirnya beliau baru bisa jemput Sinta itu sekitar jam 11 malam. Perjalanan dari rumah Nisa sampai ke rumahnya Sinta itu makan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan itu mesti ngelewatin jalan yang kanan sampai kirinya hutan. Ngelewatin alas gitu ya. Kita sebut aja alas A. Alas A ini emang terkenal angker. Dulu, sebelum didoain sama si ustadz itu, Sinta pernah juga ngelewatin alas A ini. Dan di situ dia ngeliat. Dan itu gak cuma sekali. Beberapa kali dia ngeliat sosok-sosok dengan kondisi yang mengenaskan di pinggir jalan. Tapi waktu itu dia cuma bisa ngeliat mereka aja dari jauh. Dan mereka itu gak ada yang bisa ngedeketin. Soalnya selama ini Sinta cuma bisa ngeliat aja. Dia gak bisa interaksi. Nah, hari itu setelah ayahnya pulang kantor dan ngejemput Sinta di rumah Nisa, mereka mampir buat beli makan dulu nih. Alhasil pulangnya jadi lebih malam lagi. Mereka berdua baru masuk ke alas A itu kalau nggak salah jam 12 malam. Dan otomatis jalan udah sepi parah tuh. Ditambah lagi pencahayaan di alas A itu masih minim banget waktu itu. Setelah kira-kira 1 kiloan ya masuk ke dalam alas A itu, tiba-tiba Sinta ini dikagetin sama satu sosok. Sosok cewek. Kondisinya itu tangannya hampir putus dan mukanya sebelah hancur. Nah, cewek ini lagi melayang di sebelah motor. Ngikutin mereka berdua. Terus sosok itu ngomong. Tapi mulutnya itu gak gerak. Kayak lewat batin gitu. Ngomong kayak gini. Tolong, sakit. Aku mau pulang. Tolong antar aku pulang. Jujur aja, itu Sinta antara kaget, takut, sama kasihan. Dan kayaknya ayahnya Sinta ini nggak tahu kalau ada sosok perempuan itu. Akhirnya Sinta ngeberaniin diri buat natap sosok itu gitu. Dan ngomong dalam hati, "Maaf, aku nggak bisa bantu. Kita ini berbeda." Dengar si Sinta nolak buat bantuin. Sosok itu makin nangis dan terus ngikutin. Ayahnya dia yang ngeliat Sinta bertingkah aneh dari kaca spion, akhirnya bilang, "Kamu pegangan, remaja. Bilang sama siapapun yang kamu lihat sekarang, kalau kamu gak bisa berurusan sama mereka." Abis bilang gitu,
ayahnya Sinta langsung ngebut nih. Dan itu adalah pertama kalinya setelah 3 tahun Sinta nggak pernah ngeliat mereka lagi. Dan dari sinilah teror itu dimulai. Singkat cerita, di tahun 2016, Sinta udah lulus SMA nih. Dan dia diterima masuk ke salah satu universitas di Jawa Timur. Sebut aja Universitas B. Universitas B ini beda kota sama rumahnya Sinta. Jadi mau nggak mau dia mesti ngekos lagi nih supaya hemat ongkos sama waktu. Nah, karena trauma sama pengalaman ngekos pas waktu SMA, akhirnya Sinta mutusin buat nggak ngekos sendirian. Dia ngekos sama temennya nih. Sebut aja namanya itu Ratih. 2 bulan ngekos, Sinta beberapa kali digangguin. Tepatnya dari arah jemuran. Biasanya kalau dia lagi mandi, dia ini suka nggak denger, suka ada suara berisik dari arah jemuran. Padahal jelas-jelas itu jemuran kosong. Lagi pula, itu sekitar jam 9 malam. Dan jalan ke jemuran itu mesti ngelewatin kamar mandi. Tapi waktu itu dia nggak mau ambil pusing lah soal itu. Karena dia udah mau fokus sama kuliahnya nih. Dia nggak mau musingin setan-setan kayak gitulah. Semester awal, biasanya para maba gitu ya, mahasiswa baru bakal disibukin nih sama yang namanya ospek jurusan. Yang bahkan kadang mereka para mahasiswa baru ini bisa stay sampai malam tuh di kampus. Hari itu hari Kamis, tepat abis sholat maghrib dan abis nyari makan. Sinta dianterin tuh sama temennya balik ke kampus. Karena ospek jurusan mulainya jam 7 malam. Karena nggak mau ngerepotin temennya itu, Sinta minta diturunin di parkiran dosen. Yang letaknya itu kurang lebih sekitar 200 meter dari gazebo atau semacam saung gitu ya, tempat teman-temannya biasa ngumpul. Sinta bisa ngeliat jelas dari tempat dia diturunin itu, di parkiran dosen itu, banyak teman-teman yang pada ngumpul di sana. Nah, parkiran dosen itu kalau malam emang gelap banget karena nggak ada penerangan sama sekali. Dan setelah mastiin temennya yang nganterin itu pergi, jalanlah dia nih ke arah gazebo sambil nenteng banyak kertas waktu itu. Sepanjang jalan dari parkiran dosen itu, Sinta ini ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Tapi waktu itu dia sama sekali nggak berani nengok. Dia cuekin aja itu. Kira-kira 100 meter mau sampai ke gazebo, tiba-tiba, tak, pulpen yang dia bawa di tangan jatuh nih. Langsung aja dia ambil dong. Posisi ngambilnya jongkok kayak gini kan. Set. Nah, di posisi jongkok ini, dari sudut mata dia ngeliat kalau di belakang dia ini ada sosok perempuan pakai jubah merah. Sinta diam sebentar di situ. Dia coba buat nenangin diri. Karena jujur aja, dia udah gemeteran di situ. Setelah udah agak tenang, dia terus berdiri tuh sambil bilang, "Duh, mesti buru-buru nih. Yang lain pasti udah pada nungguin. Buat apa ya? Buat ya ngusir ketakutan dia lah." Nah, belum juga ngelangkah, sosok yang tadi dia lihat di belakang itu tiba-tiba ngomong. Ditungguin atau takut ngeliat saya? Langsung lari Sinta di situ. Dan pas udah sampai di gazebo, teman-temannya dia pada kebingungan lah ngelihat Sinta lari sambil nangis-nangis. Sinta langsung dikasih minum di situ kan. Dan ada salah satu temannya Sinta ini, cowok, sebut aja namanya itu Dito. Dito ini bisa dibilang dia peka juga nih sama hal-hal begituan. Dito langsung minjem HP-nya Sinta nih. Nyoba buat ngehubungin abang sepupunya Sinta yang emang kuliah juga di kampus itu. Akhirnya abis ditelepon, sekitar 30 menit kemudian, datang nih abang sepupunya Sinta. Sebut aja namanya Bang Denis. Dan sebelum Sinta ini dibawa pulang sama Bang Denis, Dito tiba-tiba ngomong, "Bang, jagain ya si Sinta. Saya nggak bisa jamin dia aman setelah ini." Bang Denis yang paham sama apa yang diomongin si Dito ini cuma ngangguk. Bang Denis ini bukan orang yang peka gitu ya sama hal-hal mistis. Tapi dia ini punya kemampuan buat ngusir hal-hal kayak gitu. Karena dia emang mantan anak pesantren yang belajar ilmu-ilmu baik lah di sana. Nah, sepanjang perjalanan pulang ke rumah nih sama Bang Denis, dia nanya nih ke si Sinta, "Dek, kamu nih sebenarnya kenapa sih?" Akhirnya karena ngerasa aman sama Bang Denis ini, Sinta ceritain lah tuh semuanya ke dia. Bang Denis sama Sinta ini dari kecil selalu bareng-bareng. Rumah mereka deketan dan Sinta emang dari kecil itu suka nginep di rumahnya. Ya bisa dibilang udah kayak adik kakak kandung lah mereka berdua ini. Udah gak bisa dipisahin lagi. Singkat cerita, sampai rumah, mama, ayahnya Sinta, Bu Derina ini mamanya Bang Denis. Nah mereka semua ini kaget.
Kaget ngeliat Sinta yang tiba-tiba pulang, gak pakai ngabarin. Akhirnya abis dia dibawa ke kamar, Bang Dennis ceritain lah tuh hal-hal yang tadi Sinta ceritain di jalan. Nah, abis ngedengar penjelasannya Bang Dennis, ayahnya Sinta jadi gak bisa tenang. Tapi mamahnya Sinta nyoba nenangin tuh. Dengan alasan kalau Sinta ini ya emang udah biasa ngeliat yang begitu-begituan dari dulu. Dan selama ini gak pernah diganggu sampai yang kayak gimana gitu. Tapi mamahnya Sinta ini gak tahu. Besoknya setelah pertemuan dengan si jubah merah ini, Sinta langsung demam tinggi. Bahkan setiap kali makan itu pasti langsung dimuntahin. Udah coba berobat ke dokter nih dan udah dikasih obat, tapi sama sekali gak ada perubahan. Hari ketiga Sinta sakit, dia ngelihat ada sosok-sosok nih yang menyerupai nenek sama kakeknya dia yang udah meninggal. Dan mereka ini selalu ngikutin, bukan cuma di rumah, bahkan pas dia dibawa ke dokter. Itu sosok yang nyerupain kakek sama neneknya ngikutin terus. Sejak saat itu, dia jadi makin sering nangis dan kondisinya jadi makin drop. Tepat di hari kelima Sinta sakit nih, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit swasta yang dekat rumah. Nah, sebelum Sinta dibawa ke rumah sakit itu, nenek dari pihak ayahnya Sinta, kita sebut aja namanya Nek Imah ya. Nah, Nek Imah ini tiba-tiba bilang begini ke ayahnya Sinta. Jual sawahnya ibu, sembuhin cucu ibu. Jangan sampai dia ikut sama Ami. Ayah sebenarnya udah nolak tuh dan ngasih penjelasan ke Nek Imah ini kalau Sinta pasti bakalan sembuh. Tapi Nek Imah ini tetap maksa gitu, maksa buat jual aja sawah beliau buat biaya pengobatan. Dan ayahnya Sinta nggak bisa lagi nolak permintaan itu. 3 hari di rumah sakit nih, nggak ada perubahan apapun. Akhirnya Sinta minta pulang. Karena di rumah sakit itu, selain dia terus ngelihat sosok kakek dan neneknya yang udah meninggal, dia juga bisa ngelihat sosok lain penghuni rumah sakit tersebut. Dan itu bikin dia makin gak tenang. Pas Sinta pulang, Nek Imah sempat nyamperin tuh ke rumah dan beliau bilang, biar nenek aja yang gantiin kamu. jujur ya, Sinta gak paham sama omongan Nek Imah ini. Tapi dia mikirnya mungkin karena Sinta ini adalah cucu perempuan satu-satunya beliau. Dan beliau emang sayang banget gitu sama Sinta. Jadinya beliau ngomong kayak gitu karena ya gak pengen ngeliat Sinta ini sakit. Besoknya, ayahnya Sinta pergi nih ke rumah Nek Imah. Dan pas pulang, tiba-tiba ayahnya Sinta ini ngasih kabar yang mengejutkan coy. Nek Imah jatuh sakit. Kondisinya sama kayak Sinta. Muntah-muntah sama demam. Ayahnya Sinta juga cerita kalau Nek Imah ini selalu bilang biar ibu aja yang pergi, jangan Sinta, kasihan dia masih kecil. Dan itu bener-bener sering banget diucapin sama Nek Imah yang bisa dibilang dalam keadaan kondisi setengah sadar. Dan karena kondisinya Sinta dan Nek Imah yang semakin memburuk, akhirnya mereka berdua dibawa nih ke rumah sakit yang ada di kota. Di rumah sakit itu kamar mereka beda lantai. Dan yang ngejagain mereka berdua cuma orang tuanya Sinta sama tantenya doang. Biasanya kalau pagi Sinta ini bakal dijagain sama mamahnya. Dan si nenek bakal dijagain sama si tante. Kalau malam Sinta dijagain sama ayahnya. Dan nenek bakal dijagain sama si mama. Karena emang Nek Imah ini maunya tidur ditemenin sama mamanya Sinta. Nah, selama di rumah sakit itu, gangguan yang dialamin sama Sinta itu makin menjadi-jadi. Sekarang bukan cuma diteror sama sosok kakek dan neneknya udah meninggal doang. Tapi sosok yang nyerupain semua anggota keluarga Sinta yang udah meninggal ada di sana. Tapi mereka semua itu cuma bisa berdiri doang ngeliatin Sinta. Gak ada yang berani ngedeket. Sampai akhirnya di hari Rabu, hari ketiga Sinta dirawat di rumah sakit kota itu. Kebetulan hari itu tantenya Sinta lagi nggak bisa ngejaga Nek Imah nih sampai ayahnya Sinta pulang. Jadi karena waktu itu ada adiknya Sinta ya lagi main ke kamarnya Sinta tuh, mamanya Sinta izin lah nih buat pergi ke kamarnya Nek Imah duluan. Lagi pula ya sejam lagi kan si ayah pulang nih. Dan emang kamarnya Sinta itu cuma diisi sama dia doang. Ya bisa dibilang kamar apa ya, eksklusif lah. Nah, abis mamanya Sinta ini pergi, awalnya masih biasa aja. Si adik lagi asik main game tuh kan di HP dan Sinta lagi santai nonton TV. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba Sinta ngerasa kalau kakinya itu kayak dipegang sama orang. Dan itu rasanya dingin banget. Pas dia lihat ke arah kaki gitu ya, itu ternyata udah ada sosok kakek dan nenek itu lagi. Kakek nenek Sinta yang udah meninggal. Mereka lagi megang kakinya Sinta tuh sambil dielus-elus gitu. Dan mereka senyum. Terus mereka bilang, ayo ikut kami. Awalnya mereka ngomong itu lembut banget. Diulang-ulang tuh ngomong, ayo ikut kami.
ayo ikut kami. Tapi lama-lama omongan mereka itu jadi keras kayak, ayo ikut kami, ayo ikut kami. Elusan di kaki berubah jadi cengkeraman. Sinta langsung nangis tuh sambil merem. Adanya Sinta yang ngelihat tiba-tiba kakaknya itu nangis, langsung telepon si mama dan langsung manggil suster. Dan pas suster sampai di kamar, tiba-tiba Sinta itu langsung ngeblank. Gak sadarin diri. Gelap tuh semua. Nah dari sini ada 2 cerita nih. Dari Neimah sama dari Sintanya sendiri. Kita mulai dari versi Neimah dulu. Jadi kata mama sama ayahnya Sinta. Ini diceritain setelah Sinta udah sembuh ya. Udah keluar dari rumah sakit. Nah setiap ada orang yang ngejenguk Neimah, beliau ini selalu kelihatan kayak orang yang setengah sadar. Dan beliau selalu bilang, nanti titip Sinta ya. Dia bakal jadi dokter. Padahal sebenarnya cita-cita Sinta ini pengen jadi guru. Dan Neimah ini selalu minta maaf sama semua orang yang udah ngejenguk dia. Kayak apa ya, udah tahu gitu loh ya. Kalau waktu beliau udah gak lama lagi. Dan emang semakin hari kondisinya Neimah ini semakin memburuk. Beliau bahkan mesti diikat tuh tangan sama kakinya karena beliau berontak dan teriak-teriak. Teriaknya tuh bilang sakit, sakit. Nah, kalau versi Sinta, pas dia nggak sadarin diri gara-gara kejadian sore itu, di situ sebenarnya dia mimpi. Mimpi dia ada di sebuah taman bermain sama teman-teman dan sepupunya. Sebut aja teman-temannya ini Anissa, Rinda, Lucy, Tasha, dan sepupunya yang namanya itu Kak Vio. Di sana mereka seneng-seneng tuh. Di mimpi itu mereka seneng-seneng main ini itu. Dan pas selesai main, teman-temannya Sinta pada pamit tuh buat pulang. Kak Vio sempat nawarin Sinta buat pulang bareng. Tapi dia tolak karena Sinta bawa motor sendiri. Nah setelah mereka semua pada pulang dan pas Sinta mau pergi ambil motor, tiba-tiba keadaan mendadak sunyi. Terus taman bermain itu mendadak berubah jadi lapangan yang luas banget. Motor segala macam itu udah hilang semua. Nah di situ Sinta panik. Dia lari-larian tuh nyari jalan keluar. Tapi dia nggak ngelihat satupun jalan keluar. Lapangan itu kayak gak ada ujungnya. Di tengah-tengah kepanikan itu, samar-samar Sinta ngedenger nih suara cowok teriak. Yang bilang lari ke arah timur. Suara itu Sinta kenal betul. Itu suara teman SMA-nya dia. Namanya Ardi. Suara itu kedengeran berulang-ulang kali. Dan di antara suara itu, samar-samar Sinta juga ngedenger nih suaranya Neimah. Yang nyuruh dia buat terus lari. Sinta terus lari tuh ke arah timur kan. Sampai akhirnya dia ketemu nih sama tebing. Dan lagi-lagi dari balik tebing itu dia ngedenger suaranya Ardi. Yang bilang kalau Sinta mesti panjat tebing itu secepatnya. Karena udah panik juga akhirnya dia ikutin suara itu. Sebelum naik ke tebing, Sinta sempat nengok ke belakang gitu kan. Dan di sana, lu mau tahu ada siapa? Udah ada Neimah yang senyum ke dia gitu sambil ngangguk. Seolah nyuruh Sinta buat naik ke tebing itu dan ninggalin beliau di sana. Di situ lagi-lagi Sinta bingung nih. Haruskah dia naik ke tebing itu dan ninggalin Neimah? Tapi lagi-lagi kedengeran nih suaranya Ardi yang bilang kayak gini. Naik sekarang Sinta. Waktu kamu gak banyak. Sekarang. Jangan nengok ke bawah. Apapun yang terjadi, naik terus ke atas. Dan karena perintah Ardi itu, akhirnya Sinta naik ke atas tebing. Walau sebenarnya dia kesusahan manjat tebing itu ya, soalnya di mimpi itu manjatnya tuh tangan kosong, coy, nggak pakai alat apa-apa. Sampai di atas tebing, Sinta ngelihat Ardi tuh udah berdiri di atas itu lagi senyum ke dia. Dan refleks Sinta peluk tuh si Ardi. Sambil nangis, Sinta denger Ardi ini ngomong. Kamu berhasil. Kamu berhasil Sinta. Kamu selamat. Dan tepat setelah Ardi ngomong kayak gitu, tiba-tiba muncul cahaya terang banget nyelimutin Sinta. Cahaya itu terang sampai bets. Tiba-tiba Sinta kebangun di ruang perawatan. Dan dia udah pakai selang oksigen tuh. Mama sama ayahnya udah nangis di situ. Pas sadar itu, Sinta langsung maksa buat pulang hari itu juga. Karena dia mesti ketemu nih sama Ardi dan minta penjelasan. Soalnya Sinta ngerasa kalau mimpi yang tadi dia alamin itu bukan mimpi biasa. Dan itu bukan kebetulan. Cuma ya gak bisa pulang saat itu juga. Minimal tunggu besok lah baru bisa pulang. Paginya di kamar perawatan, Sinta kedatangan temen-temennya nih ngejenguk. Temen-temen yang ada di mimpinya dia waktu itu lengkap, gak kurang sedikit pun. Yang nama-nama gue sebutin semua itu ada. Dan termasuk
si Kak Vio itu. Mereka datang dong ngejenguk sambil nangis-nangis. Dan ternyata semalam itu kondisinya Sinta dikabarin kritis. Bahkan dokter aja hampir nyerah tuh kalau setelah dicoba sadarin Sinta masih gak mau sadar. Nah yang lebih aneh lagi adalah semua teman-temannya Sinta termasuk Kak Vio mimpiin hal yang sama kayak Sinta mimpiin. Yaitu mereka ngeliat Sinta terjebak di lapangan yang luas banget tanpa ada jalan keluar. Kedenger itu, mama sama ayahnya Sinta langsung sadar kalau ini nggak beres. Dan pastinya bukan sebuah kebetulan. Sempet debat tuh mereka sama dokter kan tentang boleh nggak nih Sinta buat pulang. Sampai akhirnya dokter ngizinin Sinta buat pulang tapi dengan catatan kalau kondisi Sinta drop lagi mesti langsung buru-buru dibawa ke UGD. Dan semenjak Sinta keluar dari rumah sakit, kondisinya Naimah itu makin parah coy, makin drop. Beliau bahkan nggak buka mata sama sekali. Oh iya, sebenarnya sebelum pulang dari rumah sakit itu, ayahnya Sinta sempat minumin air nih ke Sinta. Yang katanya air ini udah didoain sama seseorang ustadz yang emang kenalannya Naimah. Dan emang semenjak keluar dari rumah sakit itu, kondisinya Sinta makin membaik. Bahkan dia udah bisa makan kayak biasa. Nggak pakai muntah lagi walaupun ya baru bisa makan roti sama susu. Singkat cerita, karena kondisi Naimah makin drop tuh di rumah sakit, akhirnya ayah sama mamanya Sinta mutusin buat bawa Naimah pulang. Karena Naimah ini terus-terusan minta buat pulang dan minta tidur deket Sinta. Nah, sekitar jam 3 sore, Naimah sampai rumah. Dan Sinta langsung nemenin beliau lah tuh, tiduran di ruang TV. Di situ Sinta bilang terima kasih gitu kan. Dan Naimah langsung kayak yang nangis gitu. Sambil agak terbata-bata gitu ya. Naimah bilang, nenek seneng kamu selamat. Gak lama abis ngomong gitu, Naimah ngembusin nafas beliau yang terakhir. Beliau meninggal di pelukannya Sinta. Sinta nangis sejadi-jadinya lah tuh. Singkat cerita, pas persiapan buat pemakaman nenek Ima, Ardi, temen SMA-nya Sinta yang ada di mimpinya dia itu, datang. Dia turut bela sungkawa dan udah jelas, itu bener-bener mengherankan. Karena Sinta sama Ardi ini dari dulu emang gak pernah deket. Dia cuma kenal Ardi karena si Ardi ini adalah sahabat mantannya Sinta dulu. Ardi ini bahkan rela loh, datang dari luar kota, ninggalin tempat dinasnya buat datang ngelayat Naimah. Nah setelah pemakaman selesai, sebelum pulang, Ardi ngajak Sinta buat ngobrol-ngobrol tuh. Dia bilang, aku tahu kamu pasti kaget ngeliat aku datang hari ini. Sinta gak ngejawab apa-apa tuh. Sampai akhirnya Ardi ngejelasin. Jadi, 1 minggu terakhir sebelum Naimah meninggal. Dan sebelum Sinta keluar dari rumah sakit, Ardi ini selalu mimpiin dia. Dan kurang lebih 1 minggu itu, mimpinya selalu sama. Yaitu Ardi selalu ngeliat Sinta lagi dirantai tuh di sebuah tanah kosong. Dirantai sama sosok wanita berjubah merah yang selalu ketawa ngelihat Sinta dipasung kayak gitu. Awalnya si Ardi mikir nih, paling ini cuma bunga tidur biasa. Tapi itu mimpi berulang terus. Sampai hari ketiga, di mimpi itu yang tadinya Ardi cuma bisa ngeliatin, sekarang dia nekat ngebantuin Sinta. Dia bantu lepasin semua rantai yang ngikat Sinta. Dan ternyata itu bikin si sosok jubah merah itu marah. Semenjak itu, Ardi jadi selalu dapet teror tuh di rumah dinasnya. Sampai hari kelima teror itu, tiba-tiba Ardi dapat mimpi yang beda nih. Dia mimpi didatengin sama nenek-nenek. Beliau minta Ardi buat bantuin Sinta. Dan pas ngelayat itulah baru Ardi tahu kalau nenek yang datang ke mimpinya itu adalah Naimah, neneknya Sinta. Di mimpi itu setelah Ardi setuju buat ngebantuin Sinta, tiba-tiba setting di mimpi itu langsung berubah. Sekarang Ardi ngeliat Sinta ini lagi lari-larian nangis-nangis di bawah tebing itu. Sampai akhirnya Ardi terakin kan tuh, suruh Sinta buat panjat itu tebing. Dan hari itu aku berhasil bawa kamu keluar. Tapi aku gak sadar ternyata dengan ngebawa kamu keluar, sosok itu minta gantinya. Dan Naimah dengan sukarela ngegantiin posisi kamu. Nenek kamu dibawa sama sosok itu. Maaf aku gagal selamatin kalian berdua. Dengar penjelasannya Ardi, nangislah Sinta. Dia terima kasih banget di situ. Cuma di sisi lain dia juga ngerasa bersalah. Akhirnya Ardi ngejelasin soal itu ke keluarganya Sinta setelah 7 hariannya Naimah. Dan keluarga Sinta udah ikhlas karena menurut mereka itu ya
adalah takdir Allah. Semenjak saat itu, Sinta sama Ardi jadi dekat. Sampai akhirnya mereka nikah nih di tahun 2020. Dan semenjak kehadiran si Ardi ini, Sinta jadi mulai bisa ngendaliin diri setiap kali dia ngeliat sosok-sosok itu. Cuma, yang masih jadi pertanyaan, apa masalah si sosok jubah merah itu sebenarnya? Kenapa kok dia ngincer Sinta? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.